Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan kembali pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Yunus berkaitan dengan hukum memanjangkan sujud di rakaat yang terakhir ya. Agar kita punya pemahaman yang benar sebagaimana yang dipatwakan oleh para ulama itu ya. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan Rabu malam Kamis, bahwa hal itu tidak mengapa, tidak ada masalah ya. Tetapi kata para ulama, hal itu tidak boleh dilakukan secara terus-menerus ya. Tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Boleh sekali-kali. Karena kalau dilakukan secara terus-menerus itu memang tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, khawatir dia menduga atau masyarakat umum menduga bahwa tempat sujud yang terakhir itu memang ada pengkhususan. Padahal kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, antara sujud, ruku dan bangkit dari sujud atau bangkit dari ruku itu mutaraqabah, artinya durasi waktunya hampir setara ya. Sama saja durasi waktunya, sehingga bukan sesuatu yang sunnah kalau kita sengaja memperlama sujud di rakaat yang terakhir. Tetapi sekali lagi, kalaupun misalnya itu dilakukan sekali-kali tidak ada masalah. Dan kalaupun misalnya dilakukan secara terus-menerus, itu juga tidak merusak keabsahan sholat. Itu kalau yang bersangkutan sholat sendirian. Dan kalau misalnya dia menjadi imam, maka memang tidak boleh dia sengaja memperlama sujudnya, khawatir itu mengganggu atau membahayakan makmum ya, atau bisa menimbulkan fitnah. Itu saya kira perlu saya tegaskan. Yang kedua, pertanyaan makmum yang sengaja menunda atau memperlama sujudnya sementara imam sudah bangkit dari sujudnya. Ini kalau kita lihat pendapat para ulama bahwa ini ya, bahwa itu termasuk perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini saya coba ini pindahkan dulu. Jangan. Ya, kenapa Pak? Bahkan kalau kita misalnya lihat fatwa para ulama, misalnya kita lihat di situs Islam Web ya, wa takhallufu anil imam, terlambat mengikuti imam, wa italati as-sujud, dan memperlama sujud, ba'da raf'ihi minhu, setelah imam bangkit dari rukuknya, khilafus sunnah al-wadhihah, itu menyalahi sunnah secara jelas tanpa sedikit pun ada keraguan bahwa itu betul-betul melanggar. Bal qad yuaddi dzalika ila butlanis shalah,
Bahkan bisa jadi perbuatan makmum yang menunda sujudnya, ya, yang memperlama sujudnya, itu bisa berakibat ila butlanis shalah, itu bisa mengakibatkan perbuatan yang bersangkutan itu salatnya batal. Inda ba'di al ulama, menurut pendapat sebagian ulama, alladzina yarawna, bahwa yang berpendapat annal ma'muma, bahwa makmum in takhallafa 'anil imam li ghairi udrin, bahwa makmum yang sengaja terlambat mengikuti imam secara sengaja tanpa ada udzur, hatta sabiqahu birrukni, sampai dia kemudian didahului oleh rukun, ya, maksudnya sampai saking lamanya dia itu sampai imamnya itu melakukan gerakan yang selanjutnya atau rukun sholat yang selanjutnya, batalat salatuhu, maka sholatnya batal. Wahwa tarjih Syekh Al-Utsaimin, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi bapak-bapak tolong, kalau imam sudah bangkit dari sujudnya, maka kita harus sujud. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, dalam pendapat yang lain, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau imam sudah salam, itu kita juga harus wajib salam. Kecuali misalnya ada bacaan dari doa setelah at-tahiyat belum tuntas kita selesaikan, maka kita selesaikan. Intinya kembali kepada hadis yang saya sampaikan kemarin, ya, innama ju'ilal imam, itu bahwa imam itu sengaja diangkat liutamma bihi, untuk dijadikan, untuk diikuti. Faida kabbara, apabila dia sudah selesai bertakbir, fakabbiru, maka kalian juga harus bertakbir. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan huruf fa, ya. Huruf fa itu menunjukkan durasi waktunya tidak lama. Jadi begitu selesai suara imam kita dengar selesai bertakbir, maka kita wajib bertakbir, kecuali ada udzur. Maksudnya udzur itu kita tidak sempat menuntaskan bacaan Al-Fatihah kita, maka kita tuntaskan. Selama kita menduga kita tidak akan ketinggalan rukun yang selanjutnya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi jamaah yang ingin melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ya. Dan sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sampai pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Balad, ya. Surah Al-Balad ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Nabi masih di kota Mekah atau Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Jadi dia adalah surah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Kalau kita lihat dalam hadis, ada dua nama surah ini. Yang pertama, dia dinamakan dengan surah Al-Balad, dan itu kita bisa lihat di mushaf, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sumpah dengan Al-Balad, yaitu kota Mekah, bil baladil haram. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah untuk menunjukkan bahwa Mekah itu adalah kota yang paling suci, kota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menjadi kota yang paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kiblah al-muslimin, kiblat orang-orang Islam. Di dalamnya ada Baitul Atiq atau Ka'bah. Dalam penjelasan para ulama yang lainnya, surah ini juga dengan surah La Uqsim, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu mengawalinya dengan sumpah, La uqsimu bihadzal balad, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, ya. Nah, hubungan surah ini dengan surah Al-Fajr. Nah, kalau kita lihat dalam surah Al-Fajr, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala itu mencela, mengkritik orang-orang yang terlalu cinta terhadap harta berlebihan, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma.
Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang memakan harta warisan ya, mencampurkannya dengan harta-harta yang halal ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak pernah menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberikan pangan ya, makanan kepada orang-orang miskin. Maka di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa karakter yang bisa menyelamatkan orang-orang yang kaya dari azab. Jadi kalau kita punya harta benda ya, maka harta benda itu bisa membuat kita masuk neraka. Kalau kemudian harta benda itu tidak kita gunakan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, kita punya harta benda tetapi kemudian harta benda itu membuat kita tamak sehingga kita ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya ya, kita tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Maka kemudian di dalam surah Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa amalan yang membuat sahibul mal, pemilik harta, selamat dari azab Allah. Apa itu? Fakku raqabah. Seharusnya ketika dia punya harta, dia harus memerdekakan budak ya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa perbudakan dalam Islam itu harus dihilangkan. Meskipun dalam beberapa prakteknya perbudakan di dalam Islam itu juga diakui sebagai bagian dari keadilan Islam ya. Maksudnya kalau orang Islam saja bisa diperbudak oleh orang-orang kafir, maka kita juga bisa memperbudak orang-orang kafir itu. Namun Islam pada waktu yang sama menganjurkan agar perbudakan itu dihilangkan. Maka dalam beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan fakku raqabah atau i'taqul abid ya, memerdekakan seorang budak. Misalnya kalau kita sengaja melakukan pelanggaran pada waktu puasa, sengaja melakukan hubungan seksual, itu kan kita diwajibkan membayar kafarat dalam bentuk memerdekakan seorang budak. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari siksa, yaitu al-it'am fi yaumil masghabah, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang miskin pada saat paceklik, pada saat terjadi krisis ekonomi, krisis pangan yang parah, maka kita dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang punya harta benda untuk melakukan hal ini ya, menyantuni orang-orang miskin. Kemudian yang kedua kan apa hubungannya? Dalam surah Al-Fajr itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan jiwa hamba yang tenang di akhirat ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tarikul itminan. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fakku raqabah au it'amun fi yaumin masghabah. Ketika kita berbagi makanan, berbagi harta kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, itu melahirkan kepuasan batin tertentu, bapak-bapak. Itu melahirkan kebahagiaan moral yang sangat luar biasa. Jadi berbagi itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian bagi pelakunya dan bagi masyarakat secara umum. Nah, tetapi pada waktu yang sama di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan yang sangat keras terhadap amalan-amalan yang membuat kita tidak tenang. Apa amalan-amalan yang membuat kita tidak tenang? Itu rakus, tamak, serakah, eksploitatif ya. Semua mau kita ambil. Orang yang terlalu banyak mengumpulkan harta dan tidak peduli terhadap orang lain, apalagi masyarakat yang ada di sekitarnya, tetangganya, itu nanti sebenarnya dia tidur dalam keadaan was-was karena dia khawatir jangan-jangan nanti tetanggaku ini kemudian marah dan akhirnya dia melakukan penjarahan. Kan banyak itu. Tapi kalau misalnya dulu ada cerita ya, waktu terjadi krisis tahun 97-98, ada toko Cina itu yang tidak dijarah oleh masyarakat sekitar. Kenapa tidak dijarah? Karena ternyata Tionghoa ini atau
orang Cina ini suka berbagi dengan tetangga-tetangganya. Sehingga ketika terjadi krisis moneter tahun 97-98 di Jakarta, itu masyarakat sekitar menjadi benteng pertahanan dari orang-orang masyarakat yang mau menjarah toko Cina itu. Nah, ini menjadi bukti bahwa kalau kita berbagi dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, maka masyarakat sekitar itu menjadi benteng. Tetapi kalau misalnya kita hidup egois, tidak mau berbagi, kita memiliki budaya individualisme yang sangat akut, maka bisa jadi tetangga kita yang kemudian pertama kali melakukan penganiayaan terhadap kita begitu ada kesempatan. Nah, jadi makanya kata iklan Thailand itu, CCTV yang terbaik itu adalah tetanggamu. Kalau kita punya kebiasaan ikramun aljar, ya, memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, terutama kalau kita punya tetangga yang barangkali secara ekonomi itu mengalami kekurangan, kita bantulah dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya kandungan surah ini, bapak-bapak, ya, ada beberapa tema yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berbicara tentang as-sa'adah wasyaqawah, tentang kebahagiaan dan kesengsaraan yang pasti akan dihadapi oleh manusia. Yang namanya manusia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, tapi juga pada waktu yang di momen yang lain dia juga akan mendapatkan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah. Tidak ada manusia yang bahagia selamanya. Orang kaya sekalipun itu pasti menghadapi problem. Makan yang enak itu juga mendatangkan masalah. Makan terlalu banyak repot. Tidak makan repot. Berhubungan dengan istri repot. Tidak pernah berhubungan dengan istri juga membuat muka kita kusam. Jadi semua masalah ini selalu dihadapi oleh manusia. Nah, kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan metode agar manusia itu bisa memilih jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Dan itu tergantung kehendak manusia. Jadi manusia bahagia itu pilihannya sendiri. Manusia juga sengsara, nestapa, celaka di dunia dan di akhirat itu pilihan hidupnya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia akal, ya, dan potensi-potensi yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia akal. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya fitrah. Nah, dua potensi ini atau potensi-potensi yang lainnya memungkinkan manusia untuk memiliki kehendak bebas. Dia punya kebebasan moral. Mau cari jalan kebahagiaan ada petunjuknya dari Allah, mau cari jalan kesengsaraan, kehinaan juga ada juga ada jalannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan kota Mekkah, ya, kiblatnya orang-orang Islam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan penegasan bahwa apapun yang terjadi, kota Mekkah itu akan tetap menjadi kota yang mulia. Meskipun hari ini terjadi proyek liberalisasi besar-besaran, ya, kita lihat ini sekarang di kota Mekkah itu, ini ada kebetulan sekedar gambaran. Ini kan sekarang ini viral, ya, kritik netizen Arab terhadap pemerintah Arab Saudi. Nah, saya berikan contoh misalnya, ya, ini ada teman itu, saya berikan contoh ini, sayang ininya, itu biar kita ini berdoa mudah-mudahan Mekah dan kota-kota yang lainnya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bapak-bapak, ini ada dosa yang ada susahnya betul. Nah, ini
Ini ada dua kota yang dibandingkan. Yang pertama Gaza, yang ketiga Biladut Tauhid. Dulu Mekah itu atau Saudi Arabia dikenal dengan negeri tauhid karena gerakan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan? Terlalu banyak sekali gerakan-gerakan tajdid pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam memberantas kesyirikan. Maka kemudian Arab Saudi menjadi Biladut Tauhid dulu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika di belahan Gaza masyarakatnya itu mengalami masalah finansial, ekonomi, kekurangan makanan. Nah, negeri tauhid yaitu di Riyadh ya, yang disebut dengan sekarang ini ada Riyadh Session, itu pesta pora, konser musik. Padahal itu masih berada di kawasan Timur Tengah, jaraknya nggak terlalu lama. Makanya ini malu-maluin kata teman saya. Itulah gambarannya bapak-bapak. Tapi apapun yang terjadi, Mekahnya ya, bukan kota yang lain ya. Mekah itu tetap akan menjadi kota yang paling suci, yang paling mulia. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan informasi tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta hillum fi hadzal balad, dan engkau itu bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Jadi ini memberikan isyarat bahwa Mekah itu menjadi mulia karena kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu tempat itu menjadi mulia dengan kemuliaan penduduknya. Misalnya Berau ini akan menjadi tempat yang mulia kalau masyarakatnya, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian Berau ini penduduknya, masyarakatnya beleng-beleng, maka Berau ini akan menjadi kota yang beleng-beleng, ya kan? Jadi kemuliaan satu daerah itu tergantung kemuliaan penduduknya, ya kan? Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang halal insan fid dunya fi nasabin wa ta'bin, ya. Keadaan manusia di dunia itu yang selalu berada dalam keletihan dan kepayahan secara terus-menerus sejak kita lahir sampai kita mati. Yang namanya keletihan, kepayahan, kelesuan, kecapean itu akrab di dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak capek. Orang kaya itu apakah nggak capek? Orang kaya saja capek, apalagi yang miskin. Kita ini bekerja, saya yang jadi guru itu badan remuk-remuk. Saya contohnya kemarin kebingungan, padahal cuma ceramah, pakai mobil ke sana kan. Pulang dari ceramah rencana mau buat materi ini, ternyata capek tidur sampai jam 3. Kemudian karena kita punya tanggung jawab, bangun lagi, ya kan? Mengerjakan sampai jam 12. Memang hidup itu mengejarkan kebaikan capek. Apakah kemudian orang yang melakukan maksiat itu tidak capek? Justru orang yang melakukan maksiat itu capek. Sangat capek itu melakukan maksiat. Orang yang berjudi itu capek. Apalagi kalau dia misalnya kalah, capek hidupnya. Stres, akhirnya bunuh diri. Datang debt collector, menagih hutang karena dia pinjol. Capek itu hidupnya dikejar-kejar hutang. Iya kan? Jadi manusia memang hidup dalam keadaan payah itu. Nah, itu yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu manusia harus berjuang menghadapi berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Dan ini juga memberikan satu isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu dia mengajarkan Islam itu satu perkara yang biasa. Ya, jadi letih berdakwah itu bukan sesuatu yang sesuatu yang di luar. Itu biasa saja. Letih berdakwah juga biasa. Karena orang yang mengajarkan keburukan juga letih berdakwah. Nah, daripada kita ini lelah dalam melakukan keburukan, mending kita capek-capek dalam kebaikan. Nah, jadi ini kalau dalam tafsir Al-Misbah ya. Jadi manusia itu diciptakan dengan kodrat menghadapi berbagai macam kesulitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dia potensi agar dia bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ya.
Kemudian di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang perilaku buruk manusia. Ada dua perilaku buruk manusia yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikecam. Yang pertama, manusia itu suka menentang kebenaran. Dia punya kekuatan fisik ya. Tetapi dia menggunakan kekuatan fisik itu untuk menentang, memerangi kebenaran. Dalam hal ini ada orang-orang yang sengaja mendustai ajaran kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang kafir Mekah dalam konteks ini ya, secara khusus itu tertipu dengan kekuatan badan yang dia miliki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga mengecam perilaku kita yang punya banyak harta, tapi tidak digunakan harta itu untuk hal-hal yang baik, tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk melakukan berbagai macam keburukan. Punya uang tetapi modalnya digunakan untuk tempat karaoke, ya kan? Ya kan? Punya uang modalnya digunakan untuk tambang-tambang ilegal misalnya. Modalnya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Atau ada orang-orang tertentu manusia yang menggunakan harta bendanya untuk memerangi kaum muslimin yang lainnya. Nah, misalnya orang-orang Israel, orang-orang Amerika, ini kan fakta jelas. Amerika memberikan dukungan finansial yang luar biasa terhadap Israel untuk memerangi orang-orang Islam yang ada di Palestina. Nah, kita juga yang barangkali ini ya, yang tidak sadar-sadar membeli produk-produk yang mendukung kebejatan Israel, nah bisa jadi dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau bisa kita boikot ya, atau bisa membeli alternatif yang lain, nah itu kita harus lakukan. Saya kadang-kadang itu lupa dan akhirnya anak saya itu protes. Oh, ini bukannya ini diboikot. Oh iya ya, lupa. Karena kadang-kadang kita nggak sadar pada waktu belanja itu ada. Cuma anak-anak zaman sekarang ini kan sering mendapatkan tontonan dari YouTube ya, karena juga banyak sekali di YouTube itu konten-konten yang menyerukan kita untuk memboikot Israel, dan ingatan anak-anak itu kadang-kadang jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang tua. Nah, ini harus bapak-bapak kita perhatikan ya. Kemudian di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang kenikmatan yang diperoleh oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua mata. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita lisan dan dua bibir. Nah, tapi pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara menuju kebaikan ya, dan cara menghindari keburukan. Mata itu punya kebaikan juga punya keburukan. Lisan itu juga punya kebaikan juga punya keburukan. Bibir itu punya kebaikan juga punya keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kedua-dua perkara ini. Bagaimana dengan bibir kita mendapatkan kebaikan, bagaimana dengan kedua mata kita bisa mendapatkan kebaikan, bagaimana dengan dengan lisan yang kita miliki. Nah, itu kita. Nah, ini caranya ini bagaimana memanfaatkan potensi akal itu dan hati nurani. Karena akal bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hati itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal, hati, fitrah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa memilih jalan yang buruk atau jalan yang baik. Karena itu kalau kemudian kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengambil jalan yang buruk, yaitu karena kita pilihan kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap apa yang kita pilih. Atau yang itu kamu dihukum ya karena memang layak kamu dihukum. Kamu sudah punya potensi ini dan itu, kenapa kau milih jalan yang itu? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menutup ya bahwa manusia itu pasti menghadapi berbagai macam ketakutan dan kengerian pada hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara untuk melalui berbagai macam ketakutan itu. Cara mengatasi ketakutan pada hari kiamat itu gampang. Caranya bagaimana agar kita tidak takut di hari kiamat? Caranya satu, iman kepada Allah
dan kemudian kita mewujudkan iman itu secara nyata dalam berbagai macam kebaikan. Jadi ilmu, iman dan amal soleh itu benteng yang menghadirkan kebahagiaan, ketenangan di hari kiamat. Falaqtahamal aqabah dan seterusnya. Kita lihat dan kemudian secara berhadapan kalau di dalam surah ini juga kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter jalan orang-orang yang bahagia ya, di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jalan orang-orang yang buruk dan akibat yang dihadapi oleh orang-orang yang buruk itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara berhadap-hadapan. Ini jalan orang-orang yang baik, ini jalan orang-orang yang buruk, agar kita itu punya pemahaman dan gambaran yang jelas. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu itu berdasarkan lawannya, biar kita ini betul-betul paham. Nah, di penutup surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku, cara hidup orang-orang yang celaka, cara hidup orang-orang yang durhaka, ya, cara hidup orang-orang golongan kiri, ya, orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Sehingga kalau kita baca penutup surah ini jelas ya, mana tempat kembalinya orang-orang kafir dan mana tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Ayat yang pertama Bapak-bapak sampai ayat yang ke-7, ibtila'ul insan bitta'ab waqtiraruhu biquwatihi wa malihi. Manusia pasti diuji dengan keletihan, dengan kecapean, ya, dengan berbagai macam kesulitan, dan manusia juga tertipu dengan kekuatan badannya, kekuatan fisiknya, dan ada juga yang tertipu dengan harta benda yang dia miliki. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar sungguh-sungguh bersumpah dengan kota ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di kota Mekkah ini. Wa walidi wa ma walad, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bapak dan anaknya. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan apa-apa yang dia lahirkan. Memang betul yang melahirkan itu mama, tapi nasabnya anak itu dikembalikan kepada bapaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dalam susah payah, berada dalam susah payah. Bukan Allah yang susah ya menciptakan manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kodrat manusia itu pasti susah, payah, letih, lesu. Ayah sabul insanu, manusia yang akrab dengan kepayahan itu, apakah menduga tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Ya. Yaqul, dan dia kemudian berkata, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan hartaku benda yang banyak itu. Ya. Ayah sabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihat dia? Nah, ini kita baca, kita lihat qiraatnya ya. Jadi bapak-bapak boleh dibaca ayah sabu, boleh juga dibaca ayah sibu, boleh. Ada dua cara membaca ayah sabu ya. Yang pertama dibaca fathah sinnya ayah sabu, allayyak dira alaihi ahad. Boleh juga dibaca ayah sibu, dua-duanya boleh. Ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota haram, dengan kota yang suci, yaitu Mekkah ya. Tanbihan ala karamati ummul qura, induknya kota-kota. Jadi Mekkah itu namanya adalah Ummul Qura. Nama lainnya adalah Ummul Qura. Induknya kota-kota. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membela kehormatan kota Mekkah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekkah? Karena di dalam kota Mekkah itu ada Ka'bah yang menjadi kiblah kaum muslimin ya. Mekkah juga adalah negerinya
Ismail dan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sumpah di sini Bapak-bapak, huruf la itu maknanya bukan la untuk meniadakan, tapi la yang bermakna taukid ya. Makanya tadi terjemahannya itu aku benar-benar bersumpah. Maknanya tadi. Nah ini kita lihat ya. Jadi kemuliaan kota Mekah itu sesuatu yang sudah diketahui oleh orang. Jadi Mekah itu mulia sudah populer. Kenapa? Karena Mekah ini adalah kota yang suci dan kota yang aman. Insya Allah sampai hari kiamat Mekah itu akan tetap menjadi kota yang aman. Makanya nanti ketika terjadi pertarungan antara kita dengan Dajjal itu kan kaum muslimin banyak yang kemudian datang ke kota Mekah mencari aman. Dan sampai sekarang satu-satunya kota yang paling aman ya kota Mekah. Jarang sekali kita dengar ada pencurian kriminal di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kota Mekah sebagai kiblat kaum muslimin ya. Wa haitsuma kuntum wujuhakum wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Ya. Kemudian di kota Mekah itu ada makamnya Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla. Kemudian Mekah satu-satunya kota yang Allah Subhanahu wa taala kita perintah untuk ziarah alias berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Ka'bah itu sebagai masabatan linnasi wa amna. Sebagai tempat berkumpul dan tempat yang paling aman. Jadi tidak ada lagi tempat yang paling aman kecuali di kota Mekah, karena yang memberikan jaminan keamanannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kota Mekah. Makanya kalau nanti kita berhaji itu kan ada beberapa larangan. Jangan mencabut pohon. Jangan membunuh binatang pada waktu kita berhaji. Nggak boleh kita memburu. Nah ini salah satu simbol, makna simbolik bahwa betul-betul Makkah itu adalah kota yang aman. Jangankan kita membunuh makhluk manusia, makhluk yang lain berupa pohon saja, binatang-binatang yang lain saja nggak boleh kita sakiti pada waktu kita sedang berada di Mekah dalam rangka ihram. Nah kemudian yang lainnya, posisi Makkah ini, Ka'bah terutama itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat di langit dunia. Baitul Ma'mur ya. Kemudian sementara Ka'bah itu tempat tawafnya manusia. Dan posisi Ka'bah itu kalau kita tarik ke atas itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Adam itu rindu untuk tawaf karena dia juga pernah tawaf pada waktu beliau masih di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Makanya ada pendapat yang pertama kali membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah abuna, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Dan itu sejajar. Dan tidak ada lagi daerah yang memiliki kemuliaan selain kecuali di sampingnya yaitu kota Madinah. Kenapa Madinah menjadi tempat yang mulia? Karena dia menjadi tempat kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wasit, fahiya afdalu makanin fil ardi wa fis sama. Maka Madinah itu menjadi tempat yang paling utama di langit dan di bumi. Kenapa? Karena ada tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bapak-bapak, itu nggak boleh kita sengaja datang ke kota Madinah untuk ziarah ke kuburannya Nabi. Kalau bapak-bapak ke Madinah, niat awalnya itu adalah ziarah ke Masjid Nabawi dan Raudhah. Bukan niatnya utamanya ziarah ke kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kuburannya Nabi itu tidak punya keistimewaan. Kuburan Nabi itu tidak keramat. Nah, kuburan Nabi saja tidak keramat, apalagi kuburan-kuburan yang lain. Jauh tidak ada keramatnya.
Hanya saja kita dianjurkan kalau kita datang ke kota Mekah, kita langsung mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian kita juga mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar. Assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Umar. Dan sebenarnya tanpa kita juga ke kota Mekah, ke kota Madinah, kita menyampaikan salam dan salawat itu auto dibalas langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salah satu keistimewaan salawat. Salawat itu kita sampaikan, kita bacakan di mana saja, itu langsung ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sekali lagi kalau kemudian kita gabungkan dengan hadis yang lain, ada 3 tempat yang paling suci di dunia ini. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena di dalamnya ada rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Karena itu ada dalam hadis namanya saddur rihal, larangan bekerja, larangan safar capek-capek menuju tempat-tempat tertentu. Itu haram. Sengaja mengumpulkan uang biar liburan ke Turki, itu tidak boleh. Sengaja capek-capek kumpulkan uang biar liburan ke Jepang, ke Korea, apalagi ke Amerika, apalagi ke Hong Kong dengan niat judi, apalagi ke Surabaya dengan niat, itu tidak boleh. Kita saddur rihal, capek-capek dalam rangka mengunjungi kota-kota tadi itu. Tapi kita boleh, bahkan dianjurkan capek-capek mengunjungi 3 kota, maksudnya 3 masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan negeri di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri di mana penduduknya itu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau kita lihat Bapak-bapak, jadi dalam ayat yang kedua ini wa antahillum bihadzal balad, itu ada tasyrifan laka. Ada pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ziman liqadrika, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pengagungan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa antahillum bihadzal balad itu memberikan penegasan bahwa kedudukan Nabi itu akan selalu tinggi dan tidak ada seorang pun makhluk Allah ini yang bisa mengalahkan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi, manusia makhluk yang paling utama itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada pertanyaan mana yang paling mulia, Jibril dengan Nabi Muhammad, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dibandingkan dengan malaikat Jibril. Nah, makanya kita ini kalau ingin menjadi orang yang mulia, nebeng ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ikuti, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga berharap Muhammadiyah ini juga menjadi organisasi yang mulia karena membawa beban nama Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian ada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang ikut beleng-beleng mengkampanyekan Islam liberal, paham moderasi agama yang berlebihan. Paham moderasi agama yang berlebihan ini begini Bapak-bapak ya, ini saya sampaikan sedikit. Jadi sekarang ini ada yang namanya diktat atau piagam moderasi beragama. Itu kalau kita baca paham moderasi beragama ini, itu ujungnya mengkhawatirkan. Karena kesimpulannya moderasi agama ini semua agama benar. Semua agama benar, Islam benar, Kristen benar, Konghucu benar, Yahudi benar, semua agama benar. Yang benar itu bukan hanya Islam, itu target goal dari paham moderasi agama. Ini idenya dari Amerika dan Uni Emirat Arab Dubai. Dan ini punya banyak dana, dikampanyekan secara global. Ada duitnya. Jadi kalau kita ingin punya banyak duit, cari proyek yang begini, cuma masuk neraka, bahkan bisa jadi murtad kalau kita meyakini bahwa Islam itu bukan
bukan hanya Islam agama yang benar, tapi Kristen juga agama yang benar. Dan bapak-bapak, anak-anak zaman sekarang itu banyak di antara anak-anak itu yang sudah punya pemahaman seperti ini secara tidak sadar ya. Saya sengaja buat soal pada waktu bikin ujian bab yang kedua. Saya berikan pertanyaan. Menurut Al-Quran, satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam. Pertanyaannya, pernyataan di atas itu benar atau salah? A, B, C, D. Nah, itu banyak yang menjawab tidak benar. Bukan hanya Islam yang benar, di luar Islam juga benar. Makanya saya itu di SMP itu sengaja mengawali dengan doa raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya tekankan tentang wabil islami dina, dan saya tekankan sama anak-anak itu ya, bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Di luar itu masuk neraka. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Yang namanya toleransi itu bukan berarti adik-adik harus mengakui kebenaran agama lain. Toleransi itu adik-adik berikan kebebasan, kemudahan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Tapi tidak perlu mengakui kebenaran agama di luar Islam. Nah, itu sekedar tambahan bapak-bapak. Nah, ini kalau kita lihat dalam tafsir, makna hillun itu banyak ya. Nah, yang pertama, wa anta hillun bihadal balad. Itu maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini bahwa negeri Mekah akan dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata terbukti nanti ada yang namanya Fathu Mekah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal untuk memerangi penduduk Mekah. Tetapi juga Nabi boleh halal untuk membiarkan penduduk Mekah itu merdeka, maksudnya tidak dibunuh, tidak ditawar. Dan Nabi Muhammad SAW memilih yang kedua. Nabi ada beberapa orang yang dihukum oleh Nabi, tapi ada kebanyakan masyarakat yang dibiarkan merdeka, tidak diperbudak. Padahal boleh nggak itu penduduk Mekah diperbudak oleh Nabi Muhammad SAW? Ya boleh, karena ini kan kondisi perang, ghanimah, itu salah satunya adalah budak. Tetapi Nabi tidak melakukan hal itu, dan itulah yang kemudian membuat orang Mekah simpati dan masuk berbondong-bondong masuk Islam. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian makna yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal di negeri itu, maksudnya orang-orang Mekah itu menganggap halal dirusak kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan orang Mekah ini lucu bapak-bapak. Orang Mekah itu adalah orang yang sangat menghormati Ka'bah. Orang yang sangat menghormati, mensucikan kota Mekah. Mereka tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang merusak kehormatan Mekah. Tetapi itu mereka tidak adil. Kalau mereka menghormati kehormatan orang lain, kalau mereka menghormati kemuliaan Ka'bah, kenapa itu loh? Mereka itu tidak menghormati kemuliaan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka menghalalkan untuk menghancurkan, untuk merusak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Seharusnya kalau mereka menghormati Mekah, kalau mereka memuliakan Ka'bah, mereka justru harus lebih menghormati, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu adalah manusia yang paling suci, yang membuat kota Mekah itu menjadi mulia. Kalau mereka memuliakan tempatnya, justru dia harus lebih memuliakan penghuninya yang paling mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga, wa anta hillun bihadzal balad, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan Nabi yang tinggal di kota
Mekah. Berarti kata Quraisy Shihab, Allah Subhanahu wa taala di dua ayat yang pertama ini bersumpah dengan kota yang paling mulia dan bersumpah dengan jiwa yang paling mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad, Allah bersumpah dengan kota yang paling mulia. Wa anta hillum bihadzal balad, Allah bersumpah dengan jiwa yang paling mulia yang bertempat di kota Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Mohon maaf. Kembali kita doakan mudah-mudahan istrinya Pak Taufik segera diberikan kesembuhan, begitu juga dengan kaum muslimin yang lainnya. Kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di Palestina, terutama yang ada di Gaza, selalu diberikan kesabaran dan ketabahan serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bangsa Arab terutama kota Arab Saudi itu segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tergerak untuk memberikan pertolongan dan bantuan. Kita juga berdoa presiden yang terpilih Bapak Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal perjalanan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.